Oke, hari ini gue akan ngebahas mengenai satu hal yang membuat lu kepikiran banget. Dan jujur, gue pengen nge-share bagaimana kegundahan gue kalau lu ngalamin hal yang sama, apalagi mengenai sesuatu yang bener-bener sebenarnya simple, tapi lu kepikiran banget dan itu bener-bener mengganggu lu abis. Oke, simple kata. Jadi beberapa hari yang lalu gue ngalamin sesuatu yang benar-benar bikin gue cemas sampai gue bingung, aduh ini gimana ngilangin perasaan cemas kayak gini gitu, karena itu benar-benar ngeganggu banget, apalagi sampai ngeganggu tidur gue, yang mana itu sangat penting banget untuk gue gitu, karena tidur itu sesuatu yang benar-benar menenangkan jiwa dan bikin ya diri lu ke reset kembali gitu. Cuman karena satu hal ini jadi gue nggak bisa dengan tenang tidur gitu, sampai akhirnya gue search, dan akhirnya gue nggak tidur semalaman itu. Gue search bagaimana cara ngilangin rasa cemas yang kayak gini, karena ini tuh bener-bener ngeselin banget gitu. Perasaan ini tuh bener-bener bikin lu tersiksa banget gitu, dan sebenarnya ini penyakit bukan sih gitu, hal simple yang bikin lu sampai kepikiran banget, sampai-sampai ya ganggu hal-hal yang sebenarnya basic dalam kehidupan lu gitu. Dan akhirnya gue dapet satu ya, mungkin ini solusi yang bagus juga buat kalian kalau kalian tuh gampang cemas, pemikir, dan overthinking lebih enak kali disebut ya. Akhirnya gue dapet itu kayak rekomendasi buku Seni untuk Masa Bodoh, dan buku itu covernya gue bakal tampilin di sini ya. Itu bukunya gue baru baca, mungkin baru berpuluh-puluh page dari 200-an page yang harus dibaca untuk mungkin bisa gue kasih review. Cuman ini gue cuman sekedar ngasih tahu aja gitu, bahwa memang penyakit atau overthinking itu memang ada, dan itu ada di beberapa kalian juga pasti ngerasain kayak gitu. Contohnya aja, gue mau kasih tahu satu hal yang sebenarnya itu simple banget, tapi karena lo overthinking jadinya itu ngeganggu ke semua kegiatan lo sehari-hari gitu. Oke, hal yang bikin overthinking gue akan kasih tahu. Oke, hal yang bikin overthinking gue yaitu gue kehilangan kunci kantor gue. Oke, ini sebenarnya big deal atau nggak big deal? Gue kasih tahu satu hal. Kunci kantor gue itu ada dua. Yang satu hilang dan yang satu masih ada di kantor gue. Dan saking overthinkingnya, pada hari itu, sampai itu hari Jumat, sampai dengan hari yang mana akan masuk yaitu hari Senin, itu gue nggak bisa tidur. Sampai ya kayak, men itu cuman kunci yang mana sebenarnya ada spare-nya dan masih bisa dipakai untuk membuka office gitu. Tapi karena gue overthinking, akhirnya gue jadi kayak ngeganggu ya sekitar 2 harian berarti ya sebelum nyampe hari Senin itu. Gue jadi kayak gelisah tidur, atau bahkan pada hari pertama gue nyampe nggak tidur sampai hari subuh. Dan itu benar-benar apa ya, hal simple yang bikin lu kayak, men ini sebenarnya nggak perlu lu pikirin sampai sebegitunya. Coba itu kunci gitu loh, kunci yang bisa lu duplikat. Kalau diduplikat juga masalah kelar, tapi gue mikirnya itu gue yang ngilangin, dan gimana kalau ternyata kunci spare dibutuhin sama orang lain, jadinya kayak kantor gue nggak bisa kebuka, dan orang-orang bakal bertanya kenapa bisa hilang sama gue, padahal belum tentu gue juga yang ngilangin. Atau ya banyak pikiran lagi di kepala yang bikin kita kayak, oh ini salah gue dan gue harus memikirkan solusinya. Itu menurut gue, dan itu sebenarnya sesuatu yang nggak baik gitu untuk kalian aja. Itu salah satu contoh yang sebenarnya kecil tapi di kepala gue gede gitu. Dan akhirnya gue mikir, wow ini apa ya, apa salah gue nyampe gue kok punya kepikiran kayak gini yang bikin hidup gue malah kayak cemas gitu. Dan jujur aja bukan karena hal kunci doang, gue banyak beberapa hal kecil yang bikin gue sampai se mind blowing, sepanik itu. Dan ternyata gue kenal ada orang yang bahkan mungkin sama kayak gue, tapi dia udah konsultasi ke dokter, bahkan sampai minum obat namanya obat anti cemas gitu ya, karena overthinking yang sangat berbahaya ini. Tapi banyak orang yang nggak ngerasa kalau ini sebenarnya sesuatu yang menakutkan gitu. Itu ini momok yang apa ya, yang bikin kalian tuh harusnya lebih waspada, karena sebenarnya ini nggak baik banget gitu loh. Di antara semua orang yang biasa aja berpikirnya, pasti ada segelintir orang yang overthinking. Dan kalau lu sampai salah satu dari orang itu, ya berarti lu sama kayak gue, dan kita harus cari solusinya bagaimana biar nggak overthinking. Dan gue kasih tau gimana caranya. Dan akhirnya gue berhasil nemuin solusi bagi gue sendiri, dan mungkin ini berguna juga buat lu semua ya. Maksudnya begini,
waktu gue sampai nggak bisa tidur itu di hari kedua, karena kejadiannya hari Jumat, dan hari Sabtunya gue berusaha untuk tidur karena ya paling nggak gue harus mereset diri gue lah. Dan akhirnya gue ketemu solusinya, yang mana kalau kalian itu overthinking diri kalian sendiri, itu artinya kalian harus cari solusinya untuk nenangin diri kalian. Kalau yang misalnya overthinking tapi nggak ada solusinya, itu bahaya banget, karena ya akhirnya kalian cuman kepikiran tanpa jadi dapat solusinya sedikit pun. Tapi kalau lo overthinking yang apa ya, yang kalian lawan overthinkingnya itu dengan berusaha mencari solusi sebaik mungkin, itu adalah cara paling ampuh untuk meredam kecemasan kalian. Bukan dengan obat, ya mungkin dengan psikiater lo curhat dengan orang lain. Tapi kalau kalian gak punya waktu dan gak punya fasilitas itu, ya kalian harus belajar untuk nenangin diri sendiri dengan memikirkan solusi-solusi yang gila gitu loh. Bahkan waktu kejadian itu, gue mikirin kurang lebih ada sekitar 15 solusi yang akhirnya bikin gue pada hari Sabtu itu bisa tidur ya paling enggak cukup lah sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Setelah gue nemuin solusi yang tepat, baru deh gue bisa tidur. Dan gue harap kalian kalau ada masalah kecil sedikit pun, berarti kalian harus cari solusi yang banyak juga gitu. Biar kalau kalian timbul pertanyaan di otak kalian, sebenarnya overthinking itu semuanya ada di kepala kalian gitu. Belum kejadian sesungguhnya yang ada di dunia nyata, sampai di kepala kita tuh udah terjadi seperti ini, padahal belum gitu. Overthinking gue yang terjadi waktu itu adalah bagaimana kalau misalnya si spare key-nya itu juga tiba-tiba nggak bisa dipakai, entah itu patah atau hilang juga. Itu yang bikin gue jadi overthinking dan overthinking lagi. Dan hasilnya apa? Hasilnya gue sekarang tetap masih dengan overthinking. Wait, what? Iya, gue masih dengan overthinking gue, tapi gue belajar bahwa setiap overthinking gue itu bisa gue lawan dengan over solution juga. Karena setiap apa yang gue pikirin buruk, pasti ada sisi baiknya yang bisa diambil dari apa yang gue pikirin bakal terjadi buruk itu gitu. Karena ya kalau lu mikir bahwa setiap kejadian itu ada dua sisi koin yang berbeda, sisi baik dan sisi buruk, ya berarti kalau lu overthinking pasti lu juga bisa nemuin over solution. So kalau kalian semua mengalami hal yang sama kayak gue, kayak ya agak kesulitan gitu dalam menghilangkan kecemasan dari diri sendiri ya, kecemasan dari diri sendiri yang membuat kalian kayak nggak nyaman menjalani hidup, saran gue kalian harus juga bisa menemukan over solution. Entah itu kalian kalau nggak bisa curhat, paling nggak kalian dengerin lagu, atau mungkin melakukan sesuatu yang kalian suka sambil mikirin bagaimana solusinya. Biasanya kayak gitu-gitu ketemu. Tapi kalau kalian nggak nemuin juga, mungkin kalian harus bisa melakukan 2 step yang mungkin teman gue udah lakukan, yaitu mungkin menemui spesialis. Maaf nih jadinya nggak sopan ya. Yang kedua, yang pertama ya tadi menemukan spesialis, dan yang kedua kalian bisa mungkin ya sedikit mengkonsumsi obat penenang anti cemas gitu. Jadi paling nggak pada saat waktu kalian emang harus istirahat atau tidur, itu kalian bisa tidur dengan nyenyak. So gue rasa cukup di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Akmal Ramadika, tetap stay tune lagi ya kan, ngaco tuh. Stay tune terus di channel kanan kiri atas bawah. Buat yang penasaran sama main channel gue yang aslinya itu adalah channel Akmal Rama. Cuman di sana gue lebih banyak kayak review barang, karena ya beberapa dari video gue itu memang dikhususkan untuk barang-barang aja. Takutnya kan karena udah ada branding di situ, dan gue pengen di channel ini gue lebih terbuka lagi ngebahas apapun kepada kalian. Ya, selamat datang kepada para subscriber baru. Selamat menonton, dan gue harap kalian suka dan ngerasain juga apa yang gue rasain. Jadi kita sharing aja, berbagi pengalaman dan tumbuh bersama dengan channel ini, oke? Gue senang sih bikin video kayak gini, karena selain buat diary gue juga gitu, gue juga bisa berbagi pengalaman dengan kalian. Bagus juga suara burung itu ya. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching guys, bye.